Hai semuanya, balik lagi ke Bincang Binsas dan di sini yang jadi materinya saya, gua, Ale, si paling kece. Nah, tadi yang dijelasin sama teman saya di podcastnya itu tentang gangguan bicara yang umumnya aja nih. Nah, kalau di sini yang dijelasin itu contoh-contohnya di real life tuh gangguan bicara tuh kayak gimana sih? Nah, kayak gimana ya? Kita seru banget gak sih? Nah, kalau misalnya penasaran, lanjut ya nontonin terus. Oke nih, kalau kita mau bicara soal gangguan pas kita bicara itu sebenarnya kayak pasti banyak banget gak sih? Pasti banyak lah. Kayak kalian juga pasti punya sih temen atau ya yang terdekat lah, kayak ya sahabatnya pasti juga ada yang mungkin punya gangguan bicara gitu. Nah, tapi aku di sini cuma mau bahas satu aja nih yang spesifik, karena kalau misalnya bahas banyak-banyak gue ntar kepanjangan, bosen sama muka aku dan gitu. Oke, jadi topik spesifik yang pengen gue omongin di sini itu tuh topik yang berhubungan sama anak-anak nih. Nah, siapa sih yang suka anak-anak? Nah, jadi kenapa sih anak-anak itu lebih banyak kayak gangguan bicaranya? Karena ini anak-anak, kita pakai contoh anak umur 6 tahun ya. Nah, tahun itu kan lagi kita tahu anak-anak itu lagi aktif-aktifnya. Terus kalau lagi aktif-aktif ini kan orang-orang tuh kerennya sebutnya golden age. Itu biar keren aja sih. Ya, kalau mau lebih keren lagi apa ya bilangnya? Ya, pokoknya adalah yang lebih keren lagi di selain golden age. Nah, tapi anak-anak umur 6 tahun ini tuh gak semuanya lancar bicara gitu loh. Ada yang mengalami speech delay. Speech delay itu kayak mereka ini mengalami keterlambatan bicara yang memang mungkin ada yang kalian tahu lah, anak-anak yang terbiasa ngomong bahasa daerah, terus jadi pas pindah ke tempat lain nilainya kagok. Nah, itu namanya speech delay. Tiga. Tadi kan udah dibahas nih, ada yang namanya speech delay pada anak-anak yang ada di usia golden age. Nah, kita bakal berbincang sedikit diskusi soal aja. Kenapa sih anak-anak yang ada di usia golden age itu tuh bisa mengalami speech delay? Nah, jadi ada yang namanya faktor pengetahuan. Nah, faktor pengetahuan ini tuh kalau menurut penelitian Hoirian Ahmad dan Fitriani di tahun 2016, faktor pengetahuan itu tuh kayak berpengaruh penting karena ada anak yang memang memiliki pengetahuan yang kurang, jadi pas dia ketemu sama teman sebagainya yang emang kayak dia rasa tuh wah dia pintar banget, jadi dia nggak memiliki kepercayaan diri dan itu yang membuat dia jadi nggak mau bicara dan ya bicaranya jadi nggak pede gitu loh guys. Nah, yang kedua ini ada namanya faktor bahasa kedua. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh ahli di tahun 2017 ini menunjukkan kalau kemampuan bicara itu berkaitan dengan menyimak, membaca, dan menulis. Nah, orang itu bisa kebingungan kalau orang-orang yang dekat itu bicara banyak bahasa. Misal saya ini kan lagi tinggal di Malang nih, banyak yang ngomong bahasa daerah, ada juga yang dari tempat saya lahir juga Jabodetabek, itu kan kayak kecampur tuh. Saya sendiri kayak mau ngomong juga bingung karena udah kecampur jadilah ya itu gangguan bicara. Oke, terus selanjutnya ada faktor gaya bicara nih. Nah, apa sih? Ya nggak apa sih kalau kalian merasa asing sama gaya bicara, soalnya saya pertama kali denger kalau gaya bicara itu malu gangguan bicara, jadi kayak hah, aneh banget gitu kan. Tapi ternyata ini juga memiliki pengaruh yang kalau misalnya sama yang lain gitu. Kayak kalian mungkin karena kalian tinggalnya sama orang tua terus sama di sekolah itu kayak lingkungan yang berbeda gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian bicara sama orang tua kalian, otomatis kalian bicaranya lembut, jujur, ya selayaknya kalian bicara sama orang yang lebih tua, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian ke sekolah terus ketemu temen yang rame banget yang berantem sana sini gitu, ya kalian pasti kaget dan itu membuat kalian kayak oh kayaknya nggak pas nih kalau ngomong di sini, jadi kayak ya terhambat juga gara-gara nggak sesuai sama apa yang dia udah karena dari kecil sama orang tuanya. Dan selanjutnya yang paling berperan penting menurut saya juga itu peran orang tua sih. Gangguan bicara itu jangan apa tadi potong aja langsungnya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya faktor orang tua. Nah, menurut saya tuh kalau gangguan bicara itu ya wajar sih kalau dibilang orang tua itu punya peranan penting untuk orang masih dalam berbicara, soalnya ya sejak bayi, kita dari bayi kan tinggalnya sama orang tua sama mama papa. Kalau misalnya mama papa kita aja nggak pernah kita ngobrol, ya terus kita belajar bahasa dari mana gitu kan.
bahasa ibu. Kalau misalnya kita nggak diajarin sama ibu kita itu gimana? Itu gimana? Dan itu tuh yang menjadi faktor terbesar sih dari gangguan seseorang untuk berbicara dengan lancar. Selain faktor orang tua nih, ada lagi loh yang lebih penting, itu faktor kesehatan. Kita tahu lah kalau faktor kesehatan itu paling penting, dibuktikan dari podcast yang teman saya jelasin tadi. Jadi ya itu, misalnya itu juga berpengaruh besar banget selain orang tua ya, karena kalau itu masih tahun 8 kesehatan itu mempengaruhi perkembangan anak, apalagi pas awal mereka ada di dunia ini gitu, pas awal mereka hidup. Nah, keterlambatan bicara itu ternyata lebih mudah guys, dari jadi kayak gimana sih cara mencegahnya dari bayi nih, kayak nanti kalau kalian punya anak, kalian bisa gitu kasih mereka tontonan, kartun-kartun, terus coba kalian bacain dongeng-dongeng yang tentunya bisa diterima oleh anak-anak gitu. Jangan kasih mereka yang aneh-aneh gitu kayak musik metal, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Kita juga bisa nih ngebantu anak-anak kita biar nantinya pas besar itu nggak mengalami gangguan bicara yang emang nggak bisa diwajarkan gitu loh. Jadi caranya itu kita menggunakan metode pembelajaran anak-anak yang emang asik gitu. Jadi bermain sembari belajar. Contohnya misal ibunya beliin buah-buahan, ini apel, ini jeruk gitu. Oke guys, itu aja sih materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Seru kan? Pembahasan rumah seru terus. Tapi dipikir-pikir orang tua kita tuh hebat banget gak sih? Soalnya yang memiliki peran paling besar kalau misalnya lagi pas kita masih bayi bicara, itu yang ngajarin paling besar itu kan peran orang tua. Jadi kayak orang tua tuh keren banget. Jadi jangan lupa ya nanti kasih apresiasi ke ibu bapakmu itu, salim lah atau apa, kasih hadiah, jangan lupa ya. Oke, gak terasa nih kayak udah lama kan ngobrol sama aku dari tadi. Ya segitu aja. Kalau misalnya kalian ada mau diskusi, boleh banget kolom komentar, nanti baca.